Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Aurora Basri. Saya dari KLAT W4118. Saya akan mempresentasikan makalah tentang manajemen risiko. Iya baik, apa itu risiko? Yang termasuk ke risiko yaitu adakan kerugian, kemungkinan kerugian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Pengertian risiko. Risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Risiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat. Risiko melibatkan pilihan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Definisi risiko. Risiko bisa didefinisikan akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan, sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dan hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau risiko sebagai sesuatu kemungkinan kerugian, menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko bisa dapat diartikan sebagai proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko, yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi. Selain itu, risiko dapat menimpa siapapun. Dari mana? Yaitu dari hal-hal eksternal sampai hal-hal internal, dari manajer puncak sampai cleaning service, dari aset berwujud sampai aset tidak berwujud, dari aktivitas inti sampai aktivitas pendukung. Selain dapat menimpa siapapun, risiko juga dapat terjadi setiap saat. Dari mana? Dari masalah SDM dapat muncul setiap saat. Transaksi terjadi 24 jam sehari. Reputasi organisasi sangat sulit dibangun, tetapi sangat mudah hancur. Investor sangat sulit membangun kepercayaan, tetapi sangat mudah meninggalkan. Teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi. Semua risiko berpotensi merugikan. Dari mana? Berdampak langsung. Prestasi pelanggan, kehilangan, kerusakan atau kebakaran alat operasi. Berdampak dalam waktu dekat, kematian personal inti, rusaknya sistem informasi. Berdampak jangka panjang, menurunnya reputasi organisasi, serta menurunnya etos kerja karyawan. Risiko dari sudut pandang penyebab. Apa itu penyebabnya? Yang pertama ada risiko operasional. Risiko karena faktor-faktor non-keuangan manusia, teknologi, dan alam. Yang kedua ada risiko finansial. Risiko karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, mata uang asing. Yang ketiga ada risiko strategi, yaitu risiko karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Risiko dari sudut pandang akibat, yaitu yang pertama, risiko murni, yaitu suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misal risiko kebakaran. Yang kedua ada risiko spekulatif. Apa itu risiko spekulatif? Risiko spekulatif yaitu risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, misal investasi. Berikut ada fungsi manajemen risiko. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Yang kedua, ada primary campaign of risk management pada tingkat strategis dan operasional. Yang ketiga, membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Yang keempat ada menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha. Yang kelima, ada pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi. Yang keenam, membangun proses cepat tanggap risiko, meliputi penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis. Tahapan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal dari manajemen risiko. Tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Pertamanya ada metode identifikasi risiko. Analisis data historis. Menggunakan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi.
Contoh, dari data pegawaian, dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi risiko kehilangan karyawan yang penting. Melalui pengamatan dan survei, melakukan investasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian. Contoh, dengan mengamati proses produksi, dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi risiko lampu mati. Melalui metode pengacauan, mencari informasi tentang resiko di tempat atau perusahaan lain. Contohnya, dari berita di media massa. Dapat diketahui bahwa eskalator berisiko menyebabkan anak-anak terjepit. Melalui metode pendapat ahli, mencari informasi dari ahli di bidang risiko tertentu. Contohnya, dari bertanya pada dokter, dapat diketahui bahwa orang dengan tingkat kolesterol tinggi berisiko kena penyakit jantung. Yang ke-1 tadi ada identifikasi risiko, sekarang yang kedua ada pengendalian risiko. Yang pertama, menghindari risiko. Kedua, mengurangi keparahan risiko. 3, analisis kerugian. 4, evaluasi kelayakan ekonomis. 5, pemindahan risiko ke pihak lain yang lebih aman. 6, pembiayaan risiko ke perusahaan lain. Ya oke, sekian dan terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.